maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Hidup Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di video kali ini kita akan membahas tentang ceramahnya Habib Rizik Syihab di Haul Abi ketiga, yang di dalam ceramahnya dia menjelaskan tentang orang yang mengucapkan hidup Jokowi. Dia mengkritisi orang ini, dan dia kemudian memang tidak menyebutkan nama orang ini, tetapi kemudian kita bisa tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Rizik Syihab ini adalah Hidup Jokowi! Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang Bapak Prabowo Subianto ini itu sempat mengucapkan hidup Jokowi dan bahkan berterima kasih kepada Bapak Jokowi karena Bapak Prabowo Subianto menjabat Presiden Republik Indonesia ke-8 ini memang itu secara jujur dinyatakan ada peran yang dilakukan oleh Jokowi. Kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Pak Prabowo kemudian di momen acara tersebut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo dan sekaligus kemudian mengucapkan kalimat yang dihujat oleh Rizik Syihab, yakni dengan mengucapkan hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi, Pak Jokowi. Rizik Syihab ini kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ini di dalam ceramahnya tersebut. Hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna kalau melihat orang-orang macam ini. Kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Rizik Syihab ini adalah kalimat yang ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan dalam kalimat itu dia mengatakan kita bagaimana menaruh harapan terhadap orang yang seperti ini. Nah, poinnya adalah bahwa Rizik Syihab ini itu menyerang Bapak Prabowo Subianto karena dianggap memberikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang dalam pandangan dari Habib Rizik Syihab ini, Jokowi ini adalah orang yang jahat, yang dianggap sebagai orang yang menyebar fitnah, mengkriminalisasi habaib dan ulama, yang menggerakkan buzzer untuk menghina dan mencaci alim ulama. Yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara, begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara, nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka, betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau
pemaling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup. Adili. Adili. Hukum mereka. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala. Saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Jadi Jokowi ini dalam pandangan Rizik Syihab, Bapak Presiden kita ke-7 ini dianggap sebagai seorang penjahat, koruptor, mengkriminalisasi, mencaci habaib dan ulama. Tetapi apakah memang demikian? Orang zolim lagi pada ribut. Kalau serigala sama serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya sama buaya lagi ribut, lu tonton aja. Apakah Bapak Joko Widodo itu memang adalah seorang koruptor? Yang sampai saat ini belum ada buktinya Joko Widodo ini adalah seorang koruptor. Apakah Bapak Joko Widodo ini adalah seorang yang memfitnah dan mengkriminalisasi ulama, habaib, dan dianggap sebagai dalang pembunuhan terhadap orang yang dianggap syuhada dari FPI? Kan ini tidak ada bukti yang mengarah kepada hal tersebut. Ya, walaupun katanya mulai diungkap keborokan-keborokan daripada Joko Widodo ini oleh orang-orang yang dulu mendukungnya. Bahkan ada kalimat yang sangat luar biasa yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab ini, bahwa orang-orang yang dulu menjadi pendukung Jokowi sekarang saling mengungkapkan boroknya masing-masing. Dan dalam bahasa Rizik Syihab ini mengatakan, kalau serigala dengan serigala lagi berantem, maka jangan dipisahkan, tetapi cukup ditonton, karena kalau dipisahkan itu akan mencakar. Kalau buaya dengan buaya sedang ribut, maka cukup ditontonin saja. Dan bahkan kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan bahwa dia senang dengan situasi dan kondisi di mana para pejabat dan mantan pejabat kita ini itu saling membuka borok dan aib. Betul, Setuju. Setuju. Nggak usah ikut-ikutan, sabodo ting. Biar dia pada berantem, betul? Betul? Nggak usah, saudara nggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba hukumnya haram. Betul? Betul? Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi? Domba aja diadu haram, apalagi manusia. Ayo jawab lagi, sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Adu setan? Ayo, bingung kan lo? Adu setan? Adu setan? Kalau Habib mah jawabnya wajib. Biar setan sama setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan sama setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Pertanyaannya, apakah ia seorang ulama seperti ini? Apakah dia ada kepedulian terhadap bangsa dan negara ini? Sedangkan dia berada di Republik Indonesia ini, dan orang yang dicaci, dimaki, dihujat itu adalah mereka, pemimpin-pemimpin dari bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Diakui atau tidak diakui, Bapak Joko Widodo 2 periode menjadi pemimpin bangsa ini, dan beliau diterima dengan plus dan minusnya, dengan kekurangan dan kelebihannya. Tetapi faktanya negara kita aman selama beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak ada keributan-keributan yang berarti. Fakta itu bukan lagi sebuah hal yang merupakan rekayasa, tetapi faktanya memang demikian. Coba tunjukkan, ada nggak keributan-keributan, hal-hal yang sangat luar biasa mempengaruhi stabilitas nasional kita sepanjang atau selama Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia? Faktanya tidak ada. Percikan-percikan kecil itu wajar, karena tidak mudah menjadi seorang pejabat yang harus kemudian mengatur rakyatnya yang berjumlah hampir 300 juta jiwa ini dengan luas yang sangat luar biasa. Tidak mudah, dan Pak Jokowi berhasil kemudian menjadi presiden 2 periode dengan mewariskan hal yang
diakui atau tidak diakui menjadi luar biasa. Dan itu diakui oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 yang melanjutkan estafet daripada apa yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Jadi poinnya adalah bahwa sangat tidak pantas kita rakyat mencaci maki para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kalau mau memberikan kritikan, masukan, ada mekanismenya. Bukan dengan di publik mengungkit-ungkit, kemudian menjelek-jelekan orang yang memberikan jaminan keamanan untuk kita. Mereka adalah wakil-wakil kita, mereka adalah eksekutif yang mengatur bangsa dan negara kita ini. Kalau kita maki, kita caci, alangkah naifnya kita, alangkah tidak berterima kasihnya kita kepada mereka. Bukan artinya kita tidak boleh mengkritisi, tetapi ada cara, ada mekanisme yang elok, yang indah. Silakan mengkritisi kebijakan-kebijakan daripada pejabat-pejabat itu kalau memang kebijakan-kebijakan itu kemudian dianggap tidak benar. Tetapi kemudian jangan menghina, mencaci, menghujat, apalagi timbul fitnah dengan mengatakan Jokowi ini ketika menjadi presiden dia memfitnah, mengkriminalisasi habaib dan ulama, kemudian dia menggerakkan buzzer untuk mencaci, menghina alim ulama. Kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya, di mana-mana dia dikaki maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul? Itu pertolongan siapa buat ulama? Pertolongan siapa? Takbir. Ulama bongkar mereka nggak mampu, saudara. Ulama nggak punya data, tapi Allah bongkar, saudara. Yang punya data sekarang pada teriak, saudara. Sekarang pada ngomong di mana-mana. Alhamdulillah. Setiap hari ada demo, saudara. Nguber-nguber, adilin, adilin, rasain. Nah, di mana kepentingan Jokowi untuk itu? Oleh karenanya, kita masyarakat Indonesia harus cerdas. Jangan sampai kemudian kita bisa terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap negara ini yang akan merugikan kita. Kalau kita saling berantem antara satu dengan yang lainnya, masyarakat dengan masyarakatnya, kemudian timbul kerusuhan, keonaran di dalamnya, kemudian kita yang saling menghancurkan satu sama lainnya, kita yang rugi. Cerdaslah wahai anak-anak bangsa ini. Di dalam mekanisme, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memang banyak hal yang terjadi. Tapi yang penting adalah pemimpin-pemimpin kita ini mencintai kita, dibuktikan dengan kebijakan-kebijakannya, dengan visi misinya. Dan kita lihat visi misi yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto dengan asta citanya, 8 cita-cita yang beliau ingin wujudkan bagi masyarakat, bagi negara kita ini. Beliau berupaya untuk menjalankan itu. Jadi hati-hati, jangan sampai terprovokasi oleh apa yang diucapkan oleh Rizik Syihab ini. Biarlah hukum berjalan sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan. Kita masyarakat tetap harus mengkritisi melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh konstitusi. Bukan menghujat, bukan mencaci, bukan kemudian menjelek-jelekan, merendah-rendahkan pemimpin-pemimpin bangsa kita ini. Mereka adalah pemimpin kita dan negara kita. Kita berada di. Oleh karenanya yang terpenting apa? Doakan sambil kemudian kita kontrol dengan kritikan-kritikan yang membangun, ya, dengan melalui kita punya anggota dewan legislatif, kita suarakan, kita minta suara-suara kita di bawah ini didengar oleh para dewan itu, bukan dengan mencaci, bukan dengan memaki, apalagi merendahkan, apalagi memfitnah mereka-mereka yang sudah menjadi pemimpin bangsa kita. Naif kita merendahkan presiden kita, baik itu merendahkan Bapak Joko Widodo yang 2 periode menjadi presiden, apalagi merendahkan Bapak Prabowo Subianto yang memiliki kemauan, yang memiliki
cita-cita dan yang memiliki niat yang sangat-sangat bagus untuk rakyat kita, rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran kepada kita semua dan melindungi bangsa kita, rakyat kita dari kejahatan orang-orang yang menghendaki kehancuran terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Allahumma fiqillah wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.